Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran yang kali ini saya buat untuk memaparkan mengenai penelitian yang telah saya lakukan. Selain itu juga saya ingin menyampaikan keterkaitan antara penelitian yang saya lakukan dengan mata kuliah yang saya ajarkan. Oke, baik. Kita langsung ke next slide. Ya. eh, Mengenai hubungan penelitian dengan mata kuliah, ya. Pada mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, kita sudah mempelajari mengenai risiko-risiko bisnis yang bisa saja terjadi pada perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Di antara risiko yang mungkin terjadi, ada perubahannya permintaan, kemudian ada fluktuasi ekonomi, ya, risiko dari adanya dampak dari kemajuan teknologi. Nah, atas risiko-risiko tersebut, perusahaan harus bisa cepat beradaptasi dan melakukan mitigasi risiko. Ketika awal 2020 terjadi pandemi COVID-19, semua industri di Indonesia terkena dampak. Namun, eh, untuk industri makanan dan minuman, jika kita melihat dari data tetap sebagai penyumbang PDB terbesar pada industri pengolahan non-migas. Ini untuk data sampai dengan triwulan 1 2020. Namun meskipun demikian, beberapa perusahaan industri makanan minuman sendiri laba bersihnya turun dibandingkan dengan eh, antara 2020 dengan tahun 2018 dan 2019. Nah, hal-hal inilah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh risiko keuangan terhadap kinerja perusahaan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Di sini saya ingin memaparkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini cukup besar ya. Untuk di skala nasional di Indonesia sendiri, Indonesia tuh kehilangan nilai ekonomi yang mencapai 1,3 triliun atau setara 8,8% dari produk domestik bruto. Kemudian juga yang terjadi adalah penurunan daya beli masyarakat. Akibat penurunan daya beli masyarakat sendiri sehingga banyak industri yang mengurangi produksinya. Dan ini tentu saja berdampak kepada para pekerjanya ya, para pekerja yang banyak pekerja yang menjadi kehilangan pekerjaannya pada saat itu. Nah, tapi di sisi lain, meskipun separuh dari industri mengalami penurunan, pada sektor makanan dan minuman tetap menjadi salah satu industri yang tetap tumbuh positif hingga 3,94% pada triwulan 1 tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Nah, ini kita bisa lihat ya di grafik ini bahwa industri makanan tetap memberikan kontribusi terbesar gitu terhadap baik terhadap PDB total maupun terhadap pendapatan domestik bruto khusus untuk industri pengolahan non migas. Ya, gitu. Dibandingkan dengan industri kimia, industri alat pengangkutan, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, dan juga industri tekstil, kontribusi dari industri makanan ini mencapai 4 kali lipat dari industri-industri lain yang tadi yang saya sebutkan. Ya. Jadi dari data ini memang eh, industri makanan tetap tetap memberikan kontribusi yang positif ya pada perekonomian Indonesia. Fenomena yang terlihat adalah selama pandemi COVID 2019, meskipun terjadi penurunan daya beli masyarakat, masyarakat tetap mengutamakan
eh, kebutuhan pokok ya, makanan dan minuman dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Jadi meskipun terjadi penghematan, ya tetap eh, masyarakat butuh makan dan minum ya. Eh, Cuma memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan di sektor industri dan makanan ini, terutama isu higienitas ya, karena waktu itu masalah kesehatan menjadi satu isu yang penting. Kemudian juga rantai pasokan, ya. Ada permasalahan di rantai pasokan. Kemudian banyak makanan olahan yang menjadi harus membutuhkan tempat penyimpanan ya atau cold storage supaya lifetime-nya lebih lama ya. Kemudian juga ada perubahan eh, gaya hidup di masyarakat sehingga channel distribusinya juga menjadi berubah yang tadinya offline di ketika pandemi COVID 2019 banyak orang yang melakukan pembelian secara online. Oke, dari grafik net profit margin dari beberapa perusahaan sektor makanan dan minuman dari tahun 2018 sampai 2022 dalam kurun waktu 5 tahun terlihat bahwa di tahun 2020 pada saat pandemi COVID berlangsung terjadi penurunan ya, terjadi penurunan dan baru rebound di 2021. Meskipun terjadi rebound memang tidak setinggi di 2019 dan 2018, tapi sudah kelihatan dari grafik bahwa terjadi rebound ya. Kemudian dari latar belakang tadi ada rumusan masalah yang dicoba dirumuskan ya. Jadi pertanyaannya satu adalah apakah rasio keuangan net profit margin berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang kedua, apakah current ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang ketiga, return on equity ROE berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Empat, apakah rasio keuangan debt to equity ratio berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Nah, kemudian apakah ada perbedaan pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan sebelum dan sesudah pandemi COVID 2019? Oke, sekarang kita masuk ke pendekatan pemecahan masalah. Ya, teori yang diambil adalah signaling teori yang diperkenalkan oleh Spence tahun 1973 yang menyatakan bahwa pemilik informasi seharusnya memberikan sinyal atau isyarat berupa informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan yang mempunyai manfaat bagi investor. Pihak menerima informasi. Informasi merupakan elemen penting bagi para pelaku usaha dan investor. Pemberian sinyal ini dapat dilakukan untuk menyajikan informasi seperti laporan keuangan, untuk mewujudkan keinginan pemilik, dan juga sebagai bentuk promosi tentang kondisi yang lebih baik dari perusahaan yang tertuang dalam rasio keuangan. Nah, rasio keuangan yang diambil dalam penelitian ini adalah net profit margin, current ratio, return on equity, debt to equity ratio. Kemudian subjek yang penelitian yang dipakai ataupun sampel yang kita pakai di sini adalah perusahaan-perusahaan subsektor industri makanan dan minuman yang kita ambil dari tahun 2018 hingga 2022. Ya. Kemudian juga kita membandingkan hasil sebelum dan sudah pandemi COVID 2019. Kemudian kita coba buat hipotesis. Ya. Yang pertama, terdapat pengaruh net profit margin terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh current ratio terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, terdapat pengaruh return on equity terhadap
kinerja perusahaan. Yang keempat, terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap kinerja perusahaan. Yang kelima, terdapat perbedaan ya, rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan sebelum dan sesudah pandemi COVID 2019. Oke, kita langsung masuk ke metode penelitian. Ya, jadi di sini kita menggunakan penelitian kausal ya, menjelaskan pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat yang kemudian dilakukan uji beda antara dua rentang periode sebelumnya sudah pandemi COVID 2019. Kemudian di sini juga kita menggunakan software eViews ya untuk running data. Nah, di sini definisi operasionalisasi variabel. Jadi untuk net profit margin kita mengambil rumus laba bersih per penjualan. Current ratio kita mengambil rumus aset lancar per hutang lancar. Return on equity kita ambil laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Debt to equity ratio kita menggunakan rumus total hutang dibagi total ekuitas. Untuk kinerja perusahaan sendiri kita menggunakan rumus laba tahun N1 dikurangi laba tahun N0 dibagi laba tahun N0. Setelah kita melakukan running data, ya, ini ada hasil yang diperoleh dari software. Ya. Jadi pada awalnya memang data tidak normal sehingga harus dilakukan normalisasi. Kemudian di situ juga kita lihat nilai adjusted R square sebesar 0,13. Oke, dari hasil penelitian ternyata kita lihat bahwa H1 diterima, H2 diterima, H3 diterima, H4 juga diterima, dan H5 diterima. Hasil uji beda visual form menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah pandemi, namun ya, dari nilai median terdapat peningkatan dan penurunan pada variabel penelitian sehingga disimpulkan bahwa rasio keuangan ini memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Artinya hipotesis 5 di sini diterima. Nah, setelah kita melakukan penelitian tersebut, kita juga sudah membuat jurnal yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Rafflesia Akuntansi volume 10 nomor 1 tahun 2024. Kendala yang dialami oleh peneliti adalah pertama ada perusahaan-perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap. Ya. Kemudian juga ada ketidaknormalan ketika data dimasukkan, dan juga penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen sehingga tidak dapat digeneralisir. Kemudian saran yang peneliti usulkan adalah mungkin untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel, kemudian juga mencari fenomena yang berbeda, atau juga bisa melakukan pembaruan sampel ya data, juga bisa menggunakan software lain yang terbaru.
Sedangkan untuk perusahaan juga ini bisa dipakai penelitiannya untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan ya, dengan cara mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian untuk investor, diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi pertimbangan ketika nantinya investor akan mengambil keputusan investasi pada satu perusahaan di masa-masa mendatang. Baik, itulah yang saya paparkan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan. Sekian pemaparan hasil penelitian ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada eh, pemirsa yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.